Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 24. Kembali karena cinta. Dava berdiri saat Hizam datang menghampirinya yang tengah duduk di sofa ruang tamu. Tatapannya menyorot penuh harap. Apa Aira di sini? Bang. Dava bertanya langsung. Hizam tersenyum. Duduk dulu. Ia mempersilakan. Dava duduk dengan perasaan resah. Benar-benar tak sabar menunggu jawaban. Kamu mencari Aira. Hizam masih tersenyum. Iya. Apa dia di sini? Aku mohon. Bang, izinkan aku bicara padanya. Tenang dulu. Dav. Aira ada di kamar bersama Vida. Ini hanya salah paham. Bang. Izinkan aku menemui Aira dan bicara. Dava berdiri. Tetapi segera duduk kembali ketika Hizam menyuruhnya untuk tenang dan sabar. Boleh aku tanya sesuatu lebih dulu? Hizam menatap tegas. Apa? Benarkah kamu memaksa Aira untuk meminum pil kebon? Dava tercekat. Dan hanya mampu mengangguk lemah. Benarkah kamu juga pernah mengancam akan menggugurkan kandungan Aira jika hamil? Dava memejamkan mata. Ada penyesalan menyelusup seketika. Dulu. Aku tak sengaja mengatakan itu. Bang. Agar Aira mau minum pil kebon. Tak ada niat sedikit pun untuk melakukan hal serendah itu. Aku hanya belum siap memiliki anak. Hizam menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Aku minta maaf, Bang. Dava kembali berucap, menatap penuh harap. Dava, kamu tahu berapa tahun usia pernikahanku? 10 tahun. Dav, selama itu, aku menunggu kehadiran anak. Berharap Allah mau memberikan kemudahan agar Vida bisa hamil. Agar Allah mau menghadirkan anak di tengah-tengah keluarga kecilku. Dava terdiam mendengarkan. Hizam menarik napas sejenak sebelum melanjutkan. Anak adalah rezeki. Dav. Pelengkap kehidupan rumah tangga. Lalu, kenapa kamu malah menyia-nyiakan? Sedangkan di sini, ada yang mati-matian berusaha agar bisa memiliki keturunan. Dava tertunduk. Semua yang dikatakan Hizam menusuk relung hati. Membuatnya tak mampu berkata-kata. Menyadari kebodohannya selama ini. Sedangkan di balik pembicaraan Dava dan Hizam, ada Vida menahan sesak tak jauh dari tempat. Semua yang dikatakan Hizam benar-benar menyesakkan. Meluruhkan pertahanannya. Akhirnya ia tahu. Di balik senyuman Hizam ternyata menyimpan sejuta kerinduan pada sosok kecil di tengah keluarga. Dava menarik napas panjang sebelum membuka pintu kamar. Setelah mendapat banyak nasihat tentang bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab, juga tentang bagaimana seharusnya lelaki bersikap. Akhirnya, Hizam mengizinkan Dava untuk menemui Aira. Di sana, di ranjang besar, ada Aira yang tengah menundukkan kepala. Tangannya berkali-kali menyeka sudut mata. Dava melangkah pelan setelah menutup pintu. Mendekati dan duduk tepat di depan Aira. Tanpa kata, ia merengkuh tubuh yang sudah bergetar karena isak tangis. Maaf, suara Dava tenggelam dalam sengau. Jangan pergi. Bukannya kamu janji gak akan ninggalin aku. Ra. Aira mencoba menarik diri dari pelukan. Tapi Aira udah ceroboh. Set. Dava memotong. Aku yang salah. Aku minta maaf. Tolong jangan pergi. Ia mengecup kening Aira. Lama. Kemudian merengkuhnya lagi. Pecahlah tangis Aira dalam dekapan Dava. Tangis yang membuat Dava semakin merasa bersalah karena selama ini ia selalu bersikap tak adil pada Aira. Istri yang bahkan begitu sempurna. Setelah kepulangan Dava dan Aira, Vida langsung masuk ke kamar. Tangis yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah sudah. Menumpahkan sesak yang begitu mencekat. Dek, Hizam mengernyit bingung dengan istrinya yang tiba-tiba terisak di ranjang memeluk bantal. Langkah Hizam mendekat, duduk di tepi ranjang. Tangannya terulur menyentuh punggung Vida yang bergetar. Ada apa? Tanya Hizam hati-hati. Vida justru merangkul Hizam. Sangat erat. Maafkan Vida. Bang, maaf. Lirihnya hampir tercekat. Maaf untuk apa? Maaf karena sampai saat ini, Vida belum bisa memberi keturunan untuk abang. Hizam terdiam, mengelus lembut punggung istrinya. Hal seperti ini sudah sangat sering terjadi. Sudah. Jangan nangis. Hizam merenggangkan pelukan Vida, mengusap wajah basah istrinya, dan menatap lekat dengan seuntai senyuman. Bang, Vida menarik napas panjang sebelum mengatakan, kalau abang ingin menikah lagi, Vida izinkan, kok. Asal, jangan ceraikan Vida. Hizam tercengang beberapa saat.
Mengernyit heran. Apakah Vida tahu yang diinginkan oleh ibunya? Maksud kamu apa, Dek? Tiba-tiba bicara seperti itu. Vida nggak bisa kasih keturunan untuk abang. Vida nggak bisa jadi istri sempurna bagi abang. Jadi, lebih baik abang menikah lagi agar bisa memiliki keturunan. Hizam justru menyeringai dan menggeleng pelan. Kamu ini aneh-aneh saja, Dek. Vida serius. Bang. Kedua tangan Vida mencengkeram lengan Hizam. Hizam masih tersenyum menanggapi. Dengar baik-baik kata-kata abang. Ya. Abang mencintai adek. Hanya Vida Ghaniyah istri abang sampai kapanpun. Nggak ada wanita lain. Cukup satu yaitu Vida. Tapi Vida bukan istri sempurna buat abang. Jari-jari Hizam menyeka air mata Vida yang kembali meleleh. Bagi abang, adek adalah istri paling sempurna. Hizam kembali merengkuh tubuh Vida. Jangan pernah menyuruh abang untuk menikah lagi. Karena sampai kapanpun, abang nggak akan pernah melakukan itu. Bahkan jika kamu cacat sekalipun, abang akan tetap pada pendirian. Tidak akan menikah lagi. Aira mandi dulu ya, Bang. Aira hendak turun dari ranjang, tetapi ditahan oleh Dava. Bareng, Dava mengedipkan mata saat Aira menatapnya, membuat kedua pipi wanitanya memerah, dan kemudian memalingkan wajah. Dava terkekeh, menggeser posisi tidurnya agar lebih dekat, kemudian memeluk erat dan mengecup bahu Aira. Abang, Aira mau mandi dulu. Aira menggeliat geli, berusaha menghindar. Kenapa sih? Semalam aja nyerang ganas banget. Dava terbahak sendiri, sedangkan Aira menekuk wajah, malu. Hei, Dava meraih dagu Aira agar menatapnya. Jangan pergi lagi. Ya, berjanjilah. Jangan pernah pergi dariku. Maaf, Aira cuma takut. Aira menggigit bibir, tak mampu melanjutkan ucapan. Dava menggenggam erat jemari Aira dan menatapnya lekat. Aku minta maaf karena dulu pernah mengancam kamu. Tapi percayalah, Ra, kalau semua itu nggak sungguhan, aku nggak mungkin tega membunuh darah daging sendiri. Tangan Dava terulur menyentuh pipi Aira dan mengusapnya lembut. Jangan sedih lagi. Aku gak mau terjadi sesuatu sama kandungan kamu. Jangan khawatir lagi. Ya, abang khawatir sama Aira. Mata bulat Aira mengerjap pelan, meluncurkan setetes air. Ya kamu pikir gimana? Ra, kamu tiba-tiba nggak ada di rumah. Di telepon juga nggak nyambung. Suami mana yang nggak khawatir? Ra, Dava mengusap hidung dan pipi Aira yang basah. Entah apa yang dirasakan wanitanya, hingga meneteskan air mata saat Dava mengatakan itu semua dengan nada serius dan terdengar tulus. Kamu kenapa sebenarnya? Ra, Dava bertanya bingung. Aira kemarin ke kedai abang. Niatnya mau nyusul abang terus pulang bareng. Tapi Aira lihat abang sedang ngobrol serius dengan wanita yang kutahu itu nada. Iya, kan? Dava terdiam, menunggu Aira melanjutkan kata-katanya. Aira takut kalau abang akan kembali sama nada. Aira menggigit bibir yang bergetar. Terisak semakin dalam. Gimana bisa kamu berpikir seperti itu? Ra, tangan Dava terus mengusap wajah Aira. Jawab, Bang. Dava tersenyum hangat. Ra, bagaimana mungkin aku kembali pada wanita yang sudah tidak ada arti sama sekali? Sedangkan di sini, aku sudah mendapatkan cinta sejati. Maksud abang, Aira mengernyit. Ia tahu apa arti ucapan Dava. Hanya lebih butuh kepastian saja. Dengarkan baik-baik, Ra. Dava mendekatkan wajah, mengecup pelan kening Aira kemudian berbisik. Aku mencintaimu, Ra. Teramat sangat. Luruh sudah air mata Aira. Terisak-isak menghambur memeluk Dava. Aira juga cinta sama abang. Dava tersenyum, mengelus rambut Aira. Aku tahu itu. Kemudian mengecup rambut Aira dan mendekapnya erat.